Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi beberapa bulan yang lalu gue itu upload video mengenai bukti tentang keberadaan Tuhan. Nah di video itu situ ada beberapa komentar yang memang beberapa komentar tersebut gue bahas di video-video sebelumnya. Salah satunya yaitu alam semesta yang kekal. Di video kali ini juga gue akan bahas mengenai sebuah komentar. Jadi komentarnya seperti ini. Bisa nggak kita menerapkan hukum sebab akibat kepada Tuhan? Di sini gue langsung nangkap apa maksudnya. Jadi seperti ini. Misalnya telur mateng. Telur mateng itu karena ada panas. Panas ada karena api. Api bisa ada karena ada gasnya. Nah, gasnya itu bisa ada karena ada gue yang taruh di situ. Jadi dari situ kita bisa simpulkan bahwa ada rentetan sebab akibat. Nah, pertanyaannya adalah, jika semuanya itu ada sebab akibatnya, lalu siapa yang menyebabkan Tuhan? Jadi dalam arti lain, pertanyaannya adalah, siapa yang menciptakan Tuhan? Jadi tuh gue lihat di Facebook ada yang komentar, dia gunakan hukum sebab akibat untuk membuktikan Tuhan, tapi dia lupa dari mana asal Tuhan. Oke, jadi sebenarnya pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang baru, karena pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh seorang filsuf terkenal yang bernama John Stuart Mill. Jadi John Stuart Mill ini berkata bahwa apabila semuanya memiliki penyebab, berarti Tuhan juga harus memiliki penyebab. Saya akui bahwa Mill adalah seorang filsuf yang pintar, terkenal, dan jago dalam hal analitikalnya. Tapi bagaimanapun, sebuah pernyataan tidak boleh dianggap benar hanya oleh karena pernyataan itu dinyatakan oleh seseorang yang terkenal pintarnya. Maka dari itu kita mau lihat secara objektif pernyataan ini. Mill berkata bahwa segala sesuatu harus ada penyebabnya. Really? Jadi sebenarnya jika Mill ingin menyerang hukum sebab akibat, seharusnya Mill menelaah terlebih dahulu pengertian dari hukum sebab akibat itu terlebih dahulu. Jadi dalam hukum sebab akibat itu adalah di mana ada akibat itu pasti ada sebab, dan di mana ada sebab itu pasti ada akibatnya. Jadi sebenarnya secara ringkasnya hukum sebab akibat ini di dalamnya itu di mana ada akibat pasti ada sebab, dan di mana ada sebab itu pasti memiliki akibat. Jadi kalau gue gambar diagramnya akan seperti ini. Di mana ada akibat, situ pasti ada sebab. Di mana ada sebab pasti dia memberikan sebuah akibat. Nah, di sini sebenarnya secara ringkas jelas bahwa pengertian dari hukum sebab akibat itu bukanlah segala sesuatu memiliki penyebab, tetapi hukum sebab akibat itu menyatakan bahwa setiap akibat itu pasti memiliki sebab. Jadi sebenarnya pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan itu sama seperti kalian bertanya apa penyebab dari sebuah penyebab. Coba kita lihat lagi diagram yang tadi. Di mana ada akibat, pasti ada sebab. Di mana ada sebab, pasti ada akibatnya. Tapi di diagram itu tidak menuliskan bahwa ada penyebab dari sebuah sebab. Karena seharusnya jika ada penyebab, kita harus mempertanyakan apa akibatnya, bukan mempertanyakan penyebab dari penyebabnya tersebut. Maka sebuah hal yang tidak tepat jika kita mempertanyakan siapa yang menciptakan Tuhan. Karena jika Tuhan pada awal mulanya adalah pencipta yang sebenarnya, pencipta yang paling awal, maka pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan itu tidak bisa ditanyakan. Karena sama seperti kita bertanya apa penyebab dari sebuah penyebab, atau apa yang penyebab itu lakukan yang berupa akibat. Mungkin kalian belum puas dengan jawaban ini, tapi tenang saja. Di minggu selanjutnya gue akan membahas lebih ke arah kosmologis. Gue juga gak peduli dengan orang-orang yang bilang bahwa pengetahuan gue itu kayak rendah gitu. Tapi memang di video-video yang gue buat itu gue buat lebih ringkas, simple, sehingga tidak terlalu memusingkan, sehingga lebih banyak orang yang paham seperti itu. Bukan hanya untuk orang-orang pintar seperti kalian. Jadi artinya ya gue nggak terlalu peduli dengan pendapat orang. Kalau misalnya mereka mengatakan bahwa gue masih cetek, ya whatever. Lagian juga ngapain gue ngomongin bahwa diri gue pintar gitu. It's useless. Bagaimanapun seorang yang belajar filsafat pasti akan merasa dirinya semakin bodoh ketika dia belajar. By the way, gue juga buka ruang diskusi, ada di deskripsi. Di situ ada WhatsApp group chat Berjak Open Discussion. Kalau kalian mau bertanya, kalian silahkan tanya di situ. Mungkin kita bisa diskusi lebih banyak. Tenang saja, di situ kita akan berdiskusi dengan damai dan juga tidak dengan emosi. Karena kita akan menjawab setiap pertanyaan secara objektif. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa share supaya bisa ditonton teman-teman yang lain. Kalau kalian belum subscribe, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian dapat pemberitahuan setiap ada video baru yang gue upload. Thanks for watching, see you on the next video.